YouTuber pemula biasanya hanya terobsesi dengan jumlah view dan subscriber. Padahal angka-angka lain di analitik YouTube menyimpan cerita yang sebenarnya tentang pertumbuhan suatu channel. Apa yang membuat video kita ditonton, apa yang membuat video kita tidak ditonton, tersembunyi di analitik. Angka-angka di analitik memiliki jawaban yang selama ini kalian cari-cari. Seberapa sering kalian bertanya, kenapa channel saya sulit berkembang? Kenapa view-nya nggak nambah-nambah? Kenapa jam tayangnya mandek? Dan kenapa subscribernya segitu-gitu aja? Kita seringkali tahu memang harus melakukan perubahan, tapi suka bingung apa yang harus diubah dan harus mulai dari mana. Analitik YouTube adalah cara YouTube dalam membantu kita. Jadi hampir semua jawaban yang kita tanyakan selama ini sudah ada di depan mata. Kita akan mulai dulu dengan analitik untuk video. Nah, untuk teman-teman yang pakai handphone, teman-teman bisa download aplikasi YouTube Studio. Saat melihat jumlah view yang rendah, seringkali kita kecewa karena waktu dan tenaga yang kita kerahkan untuk bikin video itu cukup besar. Apakah algoritma YouTube tidak mau merekomendasikan video saya? Sifat YouTube itu nggak kayak mie instan yang bisa dimasak cepat terus bisa langsung dimakan sampai kenyang. Tapi YouTube itu seperti tanaman yang harus terus disiram agar bisa tumbuh besar. Nah, kalaupun view-nya itu kecil, coba teman-teman itu lihat apakah ada indikasi warna hijaunya ini. Kalau misalkan ada, berarti ada sedikit pertumbuhan. Nah, selain itu, indikasi yang harus kita lihat itu adalah penambahan subscriber. Kalau misalkan video itu view-nya nggak terlalu besar, tapi ada penambahan subscriber, sebetulnya itu adalah indikasi bagus ya. Apalagi kalau channel kita masih belum terlalu besar, memang view itu bertambahnya akan lebih lambat. Nah, tapi kita fokus pada pertumbuhan dulu. I am massively, at a global level, patient. But on a practical level and an execution level, I'm very fast. Jumlah view dan subscriber itu metrik yang penting, tapi bukan yang paling penting. Kalau kita lagi nonton video yang menarik, yang seru, itu bisa sampai lupa waktu. Mau berapa panjang durasinya pun nggak masalah, karena kalau rame biasanya itu nggak kerasa. Nah, itulah yang diinginkan YouTube, yaitu video-video yang bisa bikin penonton lupa waktu dan bikin betah di YouTube. Jadi metrik yang lebih penting dari view dan subscriber itu adalah jam tayang. Jadi tahu caranya meningkatkan jam tayang, video kalian akan lebih cepat dapat view, dan laju perkembangan channel kalian pun bisa lebih cepat. Coba cek performa jam tayangnya dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Kalau terus meningkat, itu adalah indikasi bagus. Nah, cuma kalau misalkan video kalian itu mengalami penurunan, lebih rendah dari biasanya, atau tidak ada indikasinya sama sekali ya, berarti masih banyak yang harus diperbaiki. Apakah orang-orang tertarik untuk nonton saat melihat judul dan thumbnail video kita? Pada dasarnya, orang itu hanya peduli dengan keuntungan yang bisa diraih oleh dirinya sendiri. Mereka nggak akan peduli seberapa lelahnya kita bikin video. Kecuali kita bisa memberikan apa yang mereka inginkan. YouTube itu sendiri adalah tempat yang dipenuhi oleh konten kreator, bahkan terlalu banyak. Baik di beranda, bagian rekomendasi video, halaman penelusuran, dan halaman-halaman lainnya, banyak banget video-video yang bisa dipilih oleh viewer. Jadi baik ide konten, judul dan thumbnail video kita harus cukup unik dan berbeda agar video kita bisa terlihat dan menonjol di tengah-tengah kerumunan. Nah, di sini ada yang namanya tayangan atau impression ya. Ini bukan view, tapi jumlah berapa kali judul dan thumbnail video ini ditampilkan di halaman YouTube. Nah, terus di sini ada rasio klik tayang. Jadi dari 56.500 kali ditampilkan, hanya 1,9%-nya saja yang tertarik. Setelah kira-kira semingguan itu ada penurunan drastis. Hal ini menandakan kalau topiknya serta judul dan thumbnailnya itu kurang diminati. Lain halnya dengan video ini, view-nya lumayan di atas 100.000. Bisa dilihat penurunan rasio klik tayangnya itu pelan-pelan ya, nggak pernah turun drastis sampai 20% ke bawah. Kalau kita scroll ke bagian bawah, di sini ada sumber traffic ya, cara penonton menemukan video ini. Performa video kita termasuk rasio klik tayang di masing-masing tempat ini bisa berbeda-beda. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut soal ini. Sekarang mari kita lihat dulu funnel yang ada di sebelahnya. Nah, di sini, ini petunjuknya ya. Anda dapat meningkatkan kemungkinan YouTube menyarankan konten Anda dengan meningkatkan rasio klik tayang, itu satu, dan waktu tonton video alias jam tayang. Jam tayang dipengaruhi oleh seberapa lama orang nonton video kita. Kita semua pasti pernah tertarik untuk nonton video, tapi setelah beberapa detik atau beberapa menit, ternyata isi videonya nggak sesuai harapan, nggak ada sesuatu yang baru, arahnya nggak jelas, atau memang terlalu menjemukan. Hal seperti itu sering juga dirasakan oleh penonton-penonton lain, termasuk penonton-penonton channel kita. Semenarik apapun judul dan thumbnail, kalau isi videonya tidak memuaskan, jadinya percuma. Jadi kita perlu tahu apakah video kita sudah memberikan kepuasan atau belum. Nah, untuk menganalisa hal tersebut, kita bisa masuk ke bagian interaksi. Nah, dan jam tayang ini
Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya itu adalah rata-rata durasi tonton. Kalau kita bisa memaksimalkan rata-rata durasi tonton, jam tayang video kita itu akan naik lebih cepat. Nah, yang paling perlu kita perhatikan di bagian interaksi ini adalah retensi penonton. Ini ada rata-rata durasi tonton, terus ada persentase penayangan rata-rata. Di bagian awal video itu, kira-kira sampai 1 menit pertama itu kalau bisa 70%-nya bertahan. Walaupun kenyataannya agak berbeda ya, tapi saya rencanakan dulu supaya 70%-nya itu mau bertahan, dan saya biasanya selalu membuka video dengan hook, walaupun pada kenyataannya itu cuma dapat 60%. Nah, untuk video saya yang view-nya jelek tadi, ini di 1 menit awal aja udah tinggal sisa 36%. Cukup jelek, sama YouTube dianggap kurang bisa bikin betah penonton. Makanya nggak terlalu direkomendasikan. Padahal saat ngedit itu kita berusaha bikin videonya sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Bahkan sampai pusing dan pegel-pegel. Ngedit itu makan waktu banget, tapi udah capek-capek ngedit, penonton ternyata nggak suka. Karena editing itu bisa jadi percuma jika apa yang kita tampilkan dan sampaikan di video bukan sesuatu yang menarik bagi penonton. Nah, saat melihat retensi, yang perlu diperhatikan itu adalah pertama di bagian di mana terjadi penurunan. Kenapa bagian tersebut membuat penonton pergi meninggalkan video kita? Apalagi kalau turunnya itu curam ya. Berarti nanti ke depannya kita jangan ulangi lagi bikin yang seperti itu. Nah, terus kita perhatikan juga momen-momen di mana ada kenaikan. Kalau misalkan ada, kebetulan kayak video ini nih, di sini ada lonjakan ya. Kita bisa klik ini. Nah, ini kita harus perhatikan juga, kita cek-cek lagi kenapa viewer menyukai bagian ini. Mungkin di bagian ini terlalu boring, jadi mereka langsung skip ke sini. Itu bisa jadi kayak gitu ya. Nah, kalau untuk video ini memang nggak ada lonjakan, tapi ada momen terbaik. Nah, ini juga kita harus pelajari ya, kenapa viewer nonton tanpa skip di bagian ini. Ya, jadi intinya kita harus bisa usahakan video itu sampai bagian akhir itu kalau bisa sih sekitar 30% atau di atas 30%. Kalau bisa 50% itu lebih bagus lagi ya. Tapi ya sejelek-jeleknya jangan sampai di bawah 20%. Retensi yang harus kita target itu bentuknya seperti ini. Bentuknya mirip dengan stick hoki ya. In your analytics, and most of you probably know this, audience retention. You can see where people click off. Just literally go through your last 50 videos, write down where everyone clicked off, and then just don't do those things again. Dengan banyaknya video-video dari berbagai channel, YouTube harus memilih video-video mana saja yang harus direkomendasikan. Karena tujuan YouTube ingin bikin penonton betah, maka YouTube melakukan perbandingan retensi antara video kita dengan video dari channel-channel lain. Kalau kita klik yang ini, di sini ada grafik yang lebih besar, tapi yang harus kita cek itu adalah dibandingkan dengan video lain. Nah, kalau kita lihat di sini, nah video kita itu dibandingkan dengan video-video lain di YouTube yang berdurasi sama. Nah, yang perlu kita lihat adalah usahakan retensinya itu berada di atas rata-rata. Terutama di bagian awal-awal ini ya, mungkin sampai tengah-tengah. Kalau bisa sampai akhir sih lebih bagus. Kalau misalkan dari awal itu udah rendah, berarti video kita itu kalah bersaing dengan channel lain. Jadi baik jam tayang, rata-rata durasi tonton, dan juga like itu mengindikasikan kepuasan. Dari orang yang nonton itu paling cuma 1%, 2% yang like ya, bahkan bisa 0,5%. Nah, yang penting itu rasionya. Jangan sampai dislike-nya lebih banyak daripada like-nya. Kalau kita bisa bikin banyak orang senang dengan cara yang tulus, maka kesan baik dan kepercayaan terhadap diri kita akan tersimpan di hati mereka. Dan mereka pun bisa menyebarkan berita baik tentang diri kita kepada orang-orang lainnya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mempertahankan hubungan baik dengan mereka, sehingga nama kita semakin harum dan semakin menyebar luas. Nah, di sini salah satu metrik yang penting itu adalah penonton yang kembali. Gimana caranya banyak yang kembali untuk nonton video kita? Ini beda jumlah dengan penonton yang kembali, berarti sebagiannya lagi adalah penonton baru. Nah, baik penonton yang kembali dan penonton yang baru itu menyukai topik video ini. Nah, berarti ke depannya supaya mereka mau kembali itu, kita bisa bikin konten follow up-nya. Bukan konten yang sama ya, tapi konten follow up atau konten lanjutannya. Dan kita bisa melanjutkan analisis yang lebih dalam dengan masuk ke mode lanjutan. Tapi kalau saya biasanya nggak akan ngeklik di sini. Saya akan masuk ke jangkauan di bagian ini, dan saya akan klik di sini. Pertama yang saya analisa itu adalah sumber traffic. Saya akan set dulu ke 24 jam pertama. Nah, di sini kita bisa ngelihat data-datanya itu dengan lebih detail. Nah, dari fitur jelajah, rasio klik tayangnya itu sebetulnya dapat 11%. Sedangkan kalau kita lihat di bagian ini, rasio klik tayang dalam 24 jam pertama itu berbeda. Karena ini cuma nilai rata-rata sebagai gambaran umum saja. Yang di bagian mode lanjutan ini yang lebih akurat. Untuk nilai durasi tonton rata-ratanya pun juga lebih akurat kalau di sini ya. Nah, dari bagian rekomendasi video, ini cuma 3,2%. Ya, nggak bagus-bagus amat ya, tapi lumayan. Terus di sini juga kita bisa melihat performa lainnya. Ini rata-rata durasi tonton di fitur jelajah.
Kalau dari rekomendasi video ini malah lebih tinggi ya, 5 menitan. Terus kalau untuk penonton yang benar-benar setia itu biasanya suka masuk ke halaman channel, dapat juga 5 menitan. Terus yang notifikasi udah jelas ya, orang yang nyalain lonceng. Nah, dan kita juga harus cek di periode-periode lainnya. Saya akan set ke 7 hari pertama ya. Nah, rasio klik tayangnya di fitur jelajah ini menurun, tapi masih 9%. Berarti ini masih bagus. Di rekomendasi video juga menurun. Kalau di penelusuran YouTube malah lebih tinggi ya. Dan sampai sekarang, semenjak dipublikasikan, si penelusuran YouTube ini jadi berada di posisi kedua. Nah, ini dalam 28 hari terakhir, sebetulnya rasio klik tayang itu terus menurun ya. Untuk durasi tonton rata-ratanya pun menurun, namun yang terpenting, performa dari waktu ke waktunya itu jangan sampai turun drastis. Nah, selain itu juga di mode lanjutan ada informasi lainnya. Nah, yang biasa saya cek itu adalah konten. Terus di konten ini saya akan menambahkan suka, subscriber, penonton baru, penonton yang kembali, suka versus tidak suka, dan juga pembagian. Saya akan tambahkan satu lagi yaitu subscriber yang hilang. Penonton yang kembali ada 6.500, adanya penambahan like, subscriber baru, dan share walaupun cuma sekitar 1-3% dari jumlah penayangan, tapi hal tersebut akan memberikan sinyal positif kepada algoritma YouTube. Dan itu memperbesar kemungkinan video kita untuk direkomendasikan lebih sering. Membaca analitik channel itu sama pentingnya dengan analitik video, tapi kalau udah ngerti cara baca analitik video, teman-teman nggak akan kesulitan untuk baca analitik channel. Jadi saya akan langsung skip aja ke tab penonton, karena informasi tentang penonton di analitik channel ini lebih banyak. Di bagian atas ini ada penonton yang kembali, terus ada penonton unik dan juga subscriber ya. Nah, ini sama dengan di analitik video, cuma kalau di sini keseluruhan yang didapat oleh channel. Dan subscriber saya bulan ini ada penurunan ya, ini berarti PR juga buat saya supaya di bulan depan itu bisa ada kenaikan. Terus di bagian bawahnya di sini ada channel yang ditonton audiens Anda. Jadi kita bisa tahu audiens kita itu nonton channel apa aja, dan kita juga bisa kunjungi channelnya di sini satu persatu ya. Terus cek di mereka itu videonya yang lagi rame video apa. Terutama video yang view-nya itu lebih besar dari jumlah subscribernya. Nah, kita bisa coba bikin video tersebut, tapi versi kita sendiri, tentunya dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, terus di bawahnya sini juga ada konten yang ditonton audiens Anda. Ini juga informasi tentang audiens, jadi kita bisa lebih tahu ketertarikan audiens itu pada konten apa aja. Dan di sini ada indikator kapan penonton Anda membuka YouTube. Nah, di bagian yang paling tebal ini adalah yang paling rame ya. Nah, kalau saya sih biasanya upload itu sebelum jam rame, kira-kira sejam sebelum jam rame. Nah, supaya teman-teman bisa lebih menggali siapa penonton channel kalian itu, supaya teman-teman bisa bikin video menarik untuk mereka, teman-teman bisa lanjutin nonton video yang ini.